Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggreni Anansia. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang profesionalisme tenaga kependidikan dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang dibawakan oleh kelompok 8, yaitu saya sendiri, Lisa Anggreni, kedua Rahmi Nurul Najma, dan ketiga Nurul Faldi. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai dari slide pertama. Pengertian tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ialah melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang pendidikan pada suatu satuan pendidikan, seperti halnya dengan tenaga pendidik. Tenaga kependidikan juga berkewajiban untuk membantu menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban tenaga pendidik. Kewajiban tenaga pendidik yang pertama yaitu menjadi manajer atau pengendali sistem manajerial lembaga pendidikan dengan tegas. 2. Menjadi pemimpin lembaga pendidikan dengan pemimpin semua aset instansi di sekolah, memotivasi kerja dengan kinerja positif, meningkatkan kesejahteraan, dan mengendalikan disiplin kerja. Ketiga, yaitu menjadi supervisor atau pengawas yang akan mengawasi jalannya kinerja administrasi pendidikan melalui supervisi serta memberi peluang untuk meningkatkan profesi para pendidik. Keempat, menjadi pencipta iklim bekerja yang kondusif. Kelima, menjadi administrator lembaga pendidik dengan tugas penyelenggaraan kegiatan yang rutin dioperasikan oleh personalia lembaga. Dan keenam, melaksanakan kegiatan administratif substantif, yaitu administrasi kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana, dan prasarana. Dan terakhir yaitu ketujuh, maaf tidak kelihatan, menjadi koordinator kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan kinerja tenaga kependidikan. Kinerja tenaga kependidikan juga perlu diperhatikan untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Tentunya perlu dipahami dengan benar pentingnya kinerja agar sistem administrasi sekolah dapat berjalan dengan lancar. Itu pertama tentang standar akurasi, apakah tugas yang dijalankan atau dikerjakan sudah memenuhi standar. Kedua yaitu prestasi, apakah tugas yang dikerjakan dapat terselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, administrasi, apakah tenaga kependidikan menunjukkan efektivitas administratif. Keempat, analitis, apakah tenaga kependidikan telah melakukan analisis pekerjaan secara efektif. Kemudian komunikasi, apakah kemampuan komunikasi tenaga kependidikan sudah memenuhi standar. Selanjutnya yaitu kompetensi, apakah tenaga kependidikan menunjukkan kemampuan dan kualitas. Kemudian kerjasama, apakah tenaga kependidikan menunjukkan kemampuan dan kualitasnya. Selanjutnya kreativitas, apakah mereka menunjukkan daya imajinasi dan daya kreativitas dalam bekerja. Pengambilan keputusan, apakah mereka mampu memberikan solusi dalam masalah yang dihadapi. Pendelegasian, apakah mereka mampu mengatur tugas dan tanggung jawab dengan tim secara kompak. Kemudian improvisasi, apakah terjadi peningkatan kualitas atau kondisi yang lebih baik. Dan inisiatif, apakah mereka mengemukakan gagasan, metode, dan pendekatan baru dengan lebih baik. Selanjutnya itu, apakah adakah inovasi yang dihasilkan? Kemudian apakah mereka secara personal memiliki keahlian khusus? Apakah sifat kepemimpinan pada masing-masing tenaga kependidikan? Kemudian adakah usaha untuk terus belajar? Dan terakhir, apakah mereka mau dimotivasi atau memotivasi diri untuk meraih kemajuan prestasi kerja? Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu dipantau dalam tenaga kependidikan. Pertama itu
pengetahuan tentang pekerjaan yang dilakukan, kedua, kualitas kerja, ketiga, produktivitas kerja, keempat, adaptasi dan fleksibilitasnya, kelima, inisiatif dan pemecahan masalah, keenam, kooperasi, kerjasama, ketujuh, kendala yang mampu diatasi dalam tanggung jawab, kedelapan, kemampuan berkomunikasi dan interaksinya. Tugas kepala sekolah yaitu membantu dan membina guru. Kedua, mengelola sekolah. Ketiga, melengkapi fasilitas sekolah. Keempat, meningkatkan peran masyarakat. Mungkin itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.